Halo, perkenalkan nama saya Robinson Ramadeli. Saya peserta Latsar tahun 2021, angkatan 53, kelompok 4. Dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SMSI dan Lembaga Penyelenggara Diklat oleh BPSDM Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan memaparkan mind mapping dari akuntabilitas dan nasionalisme. Sebelum kita bahas mind mapping dari akuntabilitas dan nasionalisme, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu mind mapping. Mind mapping adalah pemetaan atau peta pikiran. Peta pikiran adalah diagram yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, informasi, atau hal-hal yang lain. Karena kita sudah tahu apa itu mind mapping, maka kita masuk yang pertama, mind mapping dari akuntabilitas. Baik, kita masuk sekarang akuntabel. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Dalam melaksanakan fungsi sebagai ASN harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang kedua, ASN akuntabel apabila mampu mengambil pilihan tepat ketika terjadi konflik kepentingan. 2. Konsep akuntabilitas. Indikator akuntabilitas. ASN diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami akuntabilitas dari sisi konseptual, teoritis sebagai landasan untuk mempraktikkan perilaku akuntabel. Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu atau kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah. Aspek-aspeknya, yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Yang ketiga, bagaimana dalam tingkatan akuntabilitas? Tingkatan dalam akuntabilitas, yang pertama akuntabilitas personal, ini untuk perorangan, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, dan akuntabilitas organisasi. Yang terakhir, akuntabilitas stakeholder. Jadi responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Bagian ketiga, mekanisme akuntabilitas. Yang pertama, indikator akuntabilitas, akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Yang pertama, perencanaan strategi. Di sini kita buat perencanaan dulu, baru ada kontrak kerja. Setelah selesai ada kontrak kerja, baru kita laporkan kinerja, kemudian kita buat lagi kontrak kerja. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang akuntabilitas harus memiliki jiwa kepemimpinan, harus transparansi, harus berintegritas, harus bertanggung jawab, harus adil terhadap sesama, kemudian harus mengamalkan juga saling kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan harus seimbang. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas? Yang pertama, kita harus menentukan tujuan, kemudian melakukan perencanaan, kemudian melakukan implementasi dan memantau kemajuan, memberikan laporan hasil, serta melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback. Bagian keempat adalah akuntabilitas dalam konteks. Ada beberapa akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Di sini semua warga Indonesia berhak mendapatkan informasi publik dari semua badan publik. Kemudian praktik kecurangan dan perilaku korup. Di sini kebanyakan ASN sekarang banyak menyalahgunakan kewenangannya yang berdampak pada praktik kecurangan atau korupsi atau yang lain-lain. Kemudian penyebab kecurangan itu menyebabkan peluang kepada orang lain berkurang, insentif dan sikap. Kemudian penggunaan sumber daya milik negara. Nah,
Kebanyakan sekarang pejabat menggunakan fasilitas yang harusnya bukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dalam informasi pemerintah. Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan tersebut harus relevan, dapat dipercaya, dapat dimengerti, dan dapat diperbandingkan sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik. Yang terakhir, bagian dari akuntabilitas dalam konteks yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Akuntabilitas bersangkutan dengan cara menyikapinya dengan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Bagaimana menjadi PNS yang akuntabel? Yang pertama, ASN diharapkan memiliki kemampuan untuk berperilaku secara akuntabel dalam ranah dan kasus hukum yang terkait dengan penegakan akuntabilitas. Kemudian, ASN juga harus taat ketentuan dan peraturan yang berlaku, tidak diskriminatif, harmonis, dan produktif, melayani, adil, dan tepat waktu. Yang ketiga, ASN juga harus menjaga rahasia negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, ASN harus berperilaku jujur, turut mencegah perilaku koruptif. Yang terakhir, ASN harus efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya publik dan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. ASN juga menjamin penyimpanan dan tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Kemudian, ASN juga harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. ASN juga harus mengambil keputusan secara akuntabel dan beretika. Dan ASN harus mampu merancang program kegiatan yang akuntabel, merancang akuntabilitas program atau kegiatan. Yang terakhir, penutup, simpulan, ASN yang akuntabel adalah ASN yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ASN diharapkan dapat menggali konsep akuntabilitas dari berbagai sumber lain dan mencoba untuk menyelesaikan kasus-kasus terkait akuntabilitas yang terjadi di tataran pemerintah Indonesia. Baik, sekarang kita masuk mind mapping nasionalisme. Yang pertama kita bahas di sini definisi dari nasionalisme dan nasionalisme Pancasila. Yang pertama, nasionalisme itu adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Sedangkan nasionalisme Pancasila, pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, nilai nasionalisme pada Pancasila. Nilai ketuhanan. Kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai musyawarah. Yang terakhir itu nilai keadilan sosial. Bagaimana kita sebagai seorang ASN yang menjadi pelayan publik? Kita sebagai ASN juga sebagai pelaksana kebijakan publik. Bagaimana juga seorang ASN bisa menjadi perekat dan pemersatu bangsa? Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai nasionalisme bagi seorang ASN? Yang pertama, sila pertama. Kemudian bagaimana cara mengimplementasikan sila kedua? Bagaimana dengan sila ketiga? Sila keempat? Sila kelima? Terima kasih. Ya.